Soekarno pertama kali menikah dengan Utari Cokroaminoto pada periode 1921 hingga 1923. Utari adalah putri dari Hos Cokroaminoto, tokoh besar Sarekat Islam sekaligus guru politik yang sangat berpengaruh dalam kehidupan muda Soekarno di Surabaya. Pernikahan ini terjadi ketika Soekarno masih berusia sekitar 20 tahun. Hubungan ini lebih terasa sebagai ikatan keluarga dan politik ketimbang romantika rumah tangga. Utari adalah gadis sederhana yang tumbuh dalam lingkungan religius dan nasionalis. Namun pernikahan mereka berlangsung singkat. Soekarno yang sibuk melanjutkan pendidikan dan mulai meniti jalan politik akhirnya berpisah. Dari hubungan ini tidak ada keturunan, dan sejarah mencatat pernikahan tersebut lebih banyak dipandang sebagai bagian dari perjalanan awal kehidupan Soekarno. Setelah itu, pada periode 1923 sampai 1943, Soekarno menikah dengan Inggit Garnasih. Inggit adalah seorang janda kaya asal Bandung yang usianya jauh lebih tua, sekitar 13 tahun lebih dewasa dari Soekarno. Perempuan ini bukan hanya seorang istri, melainkan juga mitra hidup. Ketika Soekarno dipenjara, dibuang, dan mengalami kesulitan, Inggit yang tetap setia mendampingi. Ia menjual perhiasan, bekerja keras, dan menopang kehidupan keluarga. Selama 2 dekade bersama, Inggit menjadi tulang punggung moral dan materi bagi perjuangan Soekarno. Namun perbedaan pandangan muncul ketika Soekarno ingin menikah lagi. Inggit menolak berbagi hati. Ketika Soekarno jatuh cinta pada Fatmawati, Inggit memilih berpisah. Tidak ada anak kandung dari pernikahan ini, tetapi Inggit sangat berperan dalam membesarkan anak angkat mereka, Ratna Juwami. Pada tahun 1943 hingga 1956, Soekarno bersama Fatmawati. Gadis Bengkulu ini kemudian dikenal luas sebagai ibu negara pertama Indonesia. Dari pernikahan ini lahir 5 anak, termasuk Megawati Soekarno Putri yang kelak menjadi Presiden RI kelima. Fatmawati adalah sosok religius, sederhana, dan penuh ketulusan. Dari tangannya lahir bendera pusaka merah putih yang dikibarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945. Pada masa-masa perjuangan, Fatmawati mendampingi Soekarno sebagai istri dan ibu bangsa. Namun rumah tangga ini terguncang ketika Soekarno menikah lagi dengan Hartini. Keputusan itu mengecewakan Fatmawati. Hubungan mereka akhirnya berakhir, meski namanya tetap harum dalam sejarah Indonesia. Hartini hadir dalam kehidupan Soekarno sekitar tahun 1952 atau 1953 dan bertahan hingga akhir hayat sang proklamator. Hartini adalah seorang janda asal Salatiga yang dikenal lembut dan penuh pengertian. Pernikahan ini menimbulkan kontroversi karena berlangsung ketika Soekarno masih berstatus suami Fatmawati. Meski demikian, Hartini menjadi sosok yang setia mendampingi Soekarno dalam masa-masa sulit, termasuk saat ia jatuh sakit dan menghadapi tekanan politik menjelang akhir kekuasaannya. Dari pernikahan ini lahir beberapa anak, termasuk Taufan Soekarno Putro. Hartini menemani Soekarno hingga akhir hayat, menjadikannya salah satu sosok terdekat di masa senja sang proklamator. Pada akhir 1950-an hingga 1960-an, Soekarno juga menikah dengan Kartini Manopo, seorang pramugari Garuda Indonesia yang dikenal cantik jelita. Hubungan ini jarang sekali dipublikasikan secara resmi. Namun dari pernikahan ini lahir seorang putra bernama Totok Suryawan. Kartini tidak banyak tampil dalam sorotan sejarah politik, tetapi kisahnya tetap tercatat sebagai bagian dari kehidupan pribadi Soekarno. Setelah berpisah, Kartini memilih kehidupan yang lebih tenang, jauh dari sorotan publik. Tahun 1962 hingga 1967 menjadi periode Ratna Sari Dewi atau Naoko Nemoto. Gadis asal Jepang ini dinikahi Soekarno pada usia sekitar 19 tahun, sedangkan Soekarno sendiri sudah melewati usia 60 tahun. Hubungan ini menimbulkan perhatian luas, baik dalam negeri maupun internasional. Ratna Sari Dewi sering tampil glamor, menjadi simbol gaya hidup modern Soekarno. Dari pernikahan ini lahir seorang putri, Kartika Sari Dewi Soekarno. Ia sering muncul dalam publikasi internasional, mewakili citra Soekarno di mata dunia. Namun dinamika politik di Indonesia membuat pernikahan ini berakhir seiring dengan kejatuhan Soekarno pada tahun 1967. Ratna Sari Dewi kemudian tinggal di luar negeri, tetap dikenal sebagai sosok legendaris dalam sejarah cinta sang presiden pertama. Di tengah masa kekuasaannya, Soekarno juga menikahi Haryati, seorang penari istana yang cantik pada 1963 hingga 1966. Usianya jauh lebih muda dari Soekarno. Pernikahan ini berlangsung singkat, hanya beberapa tahun. Setelah bercerai, Haryati tetap dikenang sebagai bagian dari kisah cinta sang proklamator, meski perannya dalam panggung besar sejarah Indonesia tidak sebesar istri-istri lainnya. Kemudian hadir juga Yurike Sanger,
Gadis Manado yang dinikahi pada 1964 hingga 1967. Yurike masih sangat muda, bahkan berusia belasan tahun ketika menikah dengan Soekarno. Pernikahan ini terjadi pada masa-masa akhir kekuasaan Soekarno, ketika posisinya sebagai presiden mulai terdesak. Hubungan mereka tidak bertahan lama. Setelah berpisah, Yurike menjalani kehidupan jauh dari sorotan besar. Meski kisahnya tetap menjadi bagian dari mosaik perjalanan cinta Soekarno. Pada 1966 hingga 1969, Soekarno menikahi Heldi Jafar. Gadis asal Kutai, Kalimantan Timur ini baru berusia 18 tahun saat dinikahi. Saat itu Soekarno sudah tua dan sakit-sakitan. Pernikahan ini berlangsung dalam suasana politik yang genting pasca peristiwa 1965. Hubungan mereka tidak bertahan lama dan akhirnya berpisah sebelum Soekarno wafat pada 1970. Heldi kemudian menjalani hidupnya sendiri, memilih jalannya jauh dari sorotan publik. Namun pernikahan singkat ini menegaskan bahwa hingga masa tuanya, Soekarno tetap memiliki pesona yang kuat bagi perempuan muda.